Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasannya ketika Allah telah beraksi dengan iradatnya, maka akan menghasilkan dua reaksi dari setiap hambanya. Dan kedua-duanya ini itu bagi orang yang beriman adalah hal yang baik dan positif. Ketika Allah sudah bertindak dengan af'alnya, pasti akan menghasilkan reaksi kebahagiaan, dan ada kalanya berupa kesedihan. Dari kedua reaksi ini bisa menghasilkan sebuah amal. Kebahagiaan akan menghasilkan amal dari seorang hamba berupa sikap syukur, sedangkan dari kesedihan akan menghasilkan sebuah amal berupa sikap sabar dari seorang hamba. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah takjub, sangatlah heran terhadap urusannya, terhadap perkaranya seorang mukmin atau orang-orang yang beriman. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub dengan perkaranya orang mukmin? Karena perkaranya seorang mukmin itu tidaklah ada yang buruk apabila ia bisa menyikapi perkara tersebut dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, urusan seorang mukmin, karena seluruh urusannya itu adalah baik, dan ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin saja, tidak yang lainnya. Apabila ia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kemudian ia bersyukur, maka itu adalah yang terbaik baginya. Dan apabila ia mendapatkan kesedihan, kesusahan, musibah, kemudian ia bersabar, maka itu pun juga baik baginya. Maka tidak ada istilah buruk bagi perkara seorang mukmin.
Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Imam Al-Munawi berkata bahwa keadaan seorang mukmin semuanya itu baik, hanya didapati hal ini pada seorang mukmin. Seperti itu tidak ditemukan pada orang kafir maupun orang munafik. Keajaibannya adalah ketika ia diberi kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta benda, kedudukan, kemudian ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-karunia itu, maka ia akan dicatat termasuk sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila ia ditimpa musibah, kemudian ia bersabar, maka ia akan dicatat termasuk orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, oleh karena itu, selama seseorang itu dibebani oleh syariat, maka jalan kebaikan akan selalu terbuka untuknya, sehingga seorang hamba yang beriman itu berada di antara mendapatkan nikmat yang diperintahkan untuk mensyukurinya dan musibah yang ia diperintahkan untuk bersabar kepadanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi dari hadis di atas kita bisa mengambil sebuah ilmu bahwasannya urusan kita sebagai seorang mukmin tidak ada yang namanya urusan tersebut, perkara tersebut yang menimpa diri kita adalah buruk, akan tetapi semuanya adalah baik. Jadi apabila kita mendapatkan sebuah kebaikan, kemudian kita bersyukur, maka itulah yang terbaik bagi kita, dan janji Allah adalah Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut yang sudah kita syukuri. Akan tetapi apabila kemudian kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka siksa Allah itu teramat pedih. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut, dan apabila kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah, maka ketahuilah siksa Allah adalah teramat pedih. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga apapun yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, berupa anugerah, berupa kekayaan, berupa rezeki, jabatan, dan lain sebagainya dari hal-hal yang kita sukai, semoga kita semua bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga nikmat-nikmat tersebut akan menjadi sesuatu yang menghantarkan kita kepada kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ridhonya. Amin, amin, Allahumma amin. Begitu pula dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ujian dan cobaan, semoga kita semua bisa menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.